Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini akan menanggapi pertanyaan yang dikemukakan oleh Ibu Naili Afriani dari Kudus, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Apakah jika di sekolah Muslim tetap mewajibkan siswa-siswinya yang tidak Muslim hadir dalam pelajaran PAI, termasuk dari sikap intoleransi? Karena di sekolah yang tidak Muslim juga ada beberapa yang mewajibkan siswa-siswi mewajibkan untuk mengikuti mapel agamanya. Jika tidak, maka bagaimana cara kita menyampaikan ajaran agama Islam jika menjelaskan tentang akidah Muslim? Dengan bahasa lain, saya sedikit menyimpulkan bagaimana mengajarkan agama. Agama apa saja dalam konteks masyarakat multikultural, multireligi. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat majemuk, multikultural, di dalam dunia pendidikan formal, khususnya yang dibiayai oleh negara. Bahkan yang swasta pun juga perlu mempertimbangkan hal-hal atau kemajuan-kemajuan karena era digital dan lain sebagainya. Saya tidak menjawab langsung pertanyaan di atas, namun memberi 3 catatan yang perlu kita renungkan dengan spirit atau roh renewal, pembaharuan, perbaikan, atau at-tajdid, al-islah, at-tatwir, perbaikan pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya di tanah air. Seperti yang telah saya uraikan dalam episode-episode sebelumnya. Pertanyaan tadi menunjukkan relevansi literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB dalam pembelajaran agama di era sekarang, di era digital yang penuh dengan disruption. LKLB menggarisbawahi perlunya dibangun 3 kompetensi guru dan peserta didik sekaligus, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi komparatif, dan kompetensi kolaboratif. Saya kira para guru, para ustadz yang dari PAUD sampai sanawiyah, aliyah, sampai SMA, SMU, mudah memahami kata kompetensi ini karena di dalam Undang-Undang Guru sudah ada kata-kata kompetensi, ya, ada 4 kompetensi. Nah ini juga begitu kata kompetensi. Kompetensi pribadi dalam konteks LKLB dimaksudkan untuk memahami agama sendiri dengan baik, dengan benar dan utuh. Tidak sepotong-potong, tidak sepenggal-sepenggal. Sedang kompetensi komparatif dimaksudkan untuk mengenal pokok-pokok ajaran dan tradisi agama lain selain yang kita miliki. Sedang kompetensi kolaboratif dimaksudkan untuk membangun kerjasama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Program LKLB adalah cara lain untuk mengurangi kekakuan-kekakuan yang dirasakan selama ini dalam kurikulum pembelajaran agama di sekolah-sekolah negeri dan juga di swasta. Testimoni peserta pelatihan internasional kapasitas guru madrasah menunjukkan realitas tersebut.
Ada yang mengatakan sebagai berikut. Seumur-umur, kata mereka, baru kali ini saya mendengar penjelasan dari penganut agama yang bersangkutan. Dari penganut agama Kristen itu sendiri, dari penganut agama Yahudi itu sendiri. Nah, tata cara dan metode pembelajaran agama yang berjalan sampai saat sekarang ini belum begitu kondusif untuk mengajarkan dan menginformasikan secara utuh keyakinan dan praktek agama-agama dunia kepada peserta didik secara adil, jujur, terbuka, dan equal, setara. Untaian kata ini mungkin ada benarnya. Masyarakatnya memang majemuk, tetapi pendidikan agamanya tidak majemuk. Pendidikan masih bercorak hanya teaching for a particular religion, mempelajari dan mengenalkan agamanya sendiri saja, tanpa menyentuh agama dan kepercayaan yang lain. Padahal di dalam masyarakat banyak sekali sistem kepercayaan dan agama yang berbeda. Sistem pendidikan yang ada sekarang belum mampu mengubah menjadi teaching about religion, yaitu mengajarkan tentang agama secara luas, adil, proporsional, tanpa distorsi dan mencerahkan. Adalah pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana menciptakan manusia beragama yang tetap kuat memegang teguh ajaran agama masing-masing tanpa ada pendangkalan akidah, tetapi pengetahuan guru, ustadz, dan peserta didik, santri dan santriwati luas mengenai agama-agama lain. Itulah yang dimaksud dengan kompetensi komparatif. Bagaimana cara menjelaskan agama Islam kepada peserta didik dalam masyarakat multikultural, multireligi? Nah, itu pertanyaannya tadi. Menjelaskan agama Islam secara deskriptif, menjelaskan apa adanya, non-apologetik, tanpa apologis, tanpa bumbu-bumbu yang beraroma melebih-lebihkan, menghebat-hebatkan, tanpa ada catatan kritis, tanpa diiringi value judgment. Jadi mengajarkan agama tetapi tanpa diiringi menghakimi atau menjelek-jelekkan pengikut agama lain di depan peserta didik. Nah, maka caranya bagaimana? Ya dijelaskan saja sejarah asal-usul keberagaman Islam atau agama Islam, peran kenabian Muhammad di Jazirah Arab, setelah 600 tahun ditinggalkan Nabi Isa, pokok-pokok ajaran Islam, praktek ibadah dalam Islam, sejarah politik pemerintahan Islam pasca khilafah Khulafaur Rasyidin sampai era Republik sekarang ini. Bagaimana hubungannya dengan pengikut agama-agama lain pada era kenabian Muhammad, pada era kerajaan Islam di Andalusia, di Ottoman Empire, di Kerajaan Mataram di Jawa, dan di berbagai tempat di tanah air. Hubungan agama Islam dengan hak asasi manusia, hubungannya dengan demokrasi dalam negara bangsa, Islam dan hak-hak perempuan, lingkungan hidup, dan begitu seterusnya. Demikian. Terima kasih.